Saya akan menelisiknya eksklusif. Ini titik nol, sementara akan dikawal oleh Bupati Penajam Pasir Utara. Ya, soal warga dan lain sebagainya yang kemudian saya mendengar ada pelang yang kemudian dipasang kawasan inti pusat pemerintahan KIP ya, termasuk juga soal bagi-bagi kafling. Apa yang sesungguhnya terjadi, Pak? Ya, isu tentang bagi-bagi kafling ya mungkin benar juga adanya ya. Biasalah karena namanya ada proses perubahan di situ tentu akan ada ekonomi di situ. Ya. Sehingga peluang untuk melakukan praktek-praktek itu pasti sangat terbuka. Jadi semacam spekulan lahan. Kurang lebih itulah. Dan banyak terjadi, Pak? Kalau pengetahuan Bapak? Ya kedengarannya begitu. Oke. Ya, ya. Dan ini tantangan juga ya, tapi itu nanti akan diselesaikan oleh otorita atau oleh Pemkab? Otorita. Cuma Pemkab membantu data dan lain sebagainya karena butuh, kan ada sejarahnya dan lain sebagainya, turun-temurun dan lain sebagainya. Dulu kan wilayah kita, ya kan? Iya, sejarah pasti kita punya. Iya. Saudara mungkin Anda juga belum pernah mendengar, kok lama tadi saya dari tol Semboja menuju ke sini. Tol Semboja itu adalah pintu tol terdekat dari kota Balikpapan. Untuk menuju ke sini sekitar 1 jam lebih. Ya. Anda jangan terkejut, saudara, karena wilayah ibu kota baru luasnya 4 kali lipat lebih dari luas keseluruhan DKI Jakarta. Ya. Betul ya, Pak? Benar. Ada 2 kabupaten di ibu kota baru nanti, yakni Penajam Pasir Utara yang paling besar porsinya, dan juga Kutai Kartanegara. Luar biasa, Jakarta aja udah luas banget. Ya, apalagi ini ya. Dan hutan-hutan ini tentu yang bukan tanaman industri akan tetap dipertahankan. Sementara dipertahankan, tapi tentu akan diganti dengan pohon yang seperti ini. Oh, oke. Lama. Ini nanti pohon dipastikan akan tetap ada ya. Dan ini akan dibangun Tugu apa? Tugu Bhinneka. Tugu Bhinneka. Ya. Yang jelas dari titik nol ini nanti akan dibangun Tugu Bhinneka untuk menentukan penghitungan-penghitungan di tempat lain. Ya. Dari sini kita akan menuju ke Istana Negara, Pak. Oke. Ya, ini kalau tayangan ini nanti akan dilihat mungkin 2024 atau bahkan mungkin nanti pada saat jadi semua sempurna, rencananya pada 2045 ya. Maka ini akan menjadi tayangan bersejarah bersama dengan Pak Bupati PPU, Pak Hamdam. Semoga. Kita menuju ke sana, Pak. Ayo, Pak. Mungkin 2023 akhir atau 2024 itu sudah bisa pindah. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Cahaya Ibu Kota Negara Baru (IKN) kian terang benderang. Undang-Undang Ibu Kota Negara resmi ditetapkan. Proses perpindahan pun dijalankan. Sebagai tanda seriusnya pemindahan, Presiden Jokowi dan rombongan berkemah tepat di tempat yang akan menjadi Istana Presiden kelak, Ibu Kota Nusantara. Jaraknya sekitar 2 km dari titik nol Ibu Kota. Presiden juga menggelar prosesi Kendi Nusantara bersama seluruh gubernur se-Indonesia. Para gubernur membawa 1 liter air dan 2 kilogram tanah dari daerah masing-masing. Air dan tanah tersebut disatukan dalam kendi besar dinamakan Bejana Nusantara sebagai simbol kebinekaan dan persatuan dalam membangun nantinya. Bejana kemudian diletakkan dekat titik nol, titik awal pembangunan ibu kota negara.
Proses perpindahan akan dilakukan dalam 2 tahun. Presiden Joko Widodo menargetkan ibu kota negara dipindahkan sebelum 16 Agustus 2024. Rencananya hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia akan dirayakan di ibu kota baru. Sementara itu, pembangunannya akan berlangsung hingga tahun 2045, persis 100 tahun Indonesia merdeka. Ya ini kan baru dimulai, ada namanya rencana, ya, ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024, 17 Agustus dilakukan di sini. Ya kita lihat nantinya seperti apa. Kalau memang istana dan beberapa kementerian sudah jadi, atau mungkin fasilitas yang lain-lainnya sudah jadi, ya bisa saja. Tapi nantilah kita putuskan setelah kelihatan progresnya. Fase pertama pemindahan ibu kota negara dimulai dari kelengkapan pemerintahan pusat. Infrastruktur utama pun dibangun hingga 2024, semisal Istana Kepresidenan, Gedung MPR, DPR, serta lembaga negara lain hingga perumahan di area utama kawasan ibu kota. Aparatur sipil negara ASN hingga TNI Polri dan seluruh anggota MPR akan pindah pada tahap awal ini. Selain itu, infrastruktur dasar seperti air, energi, dan berbagai transportasi kereta diproyeksikan selesai dibangun dan beroperasi di tahap awal. Fase selanjutnya, 2035, diharapkan menjadi area tangguh. Pengembangan kota menjadi pusat inovasi dan ekonomi dan menjadi pusat pengembangan talenta. Perluasan dan pengembangan kota akan terus dilakukan hingga 2045 hingga menjadi salah satu kota yang paling layak huni di dunia. Cita-cita yang terus digaungkan Presiden Jokowi. Pemindahan ibu kota negara jelas merupakan proyek besar yang syarat modal yang pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahap dalam kurun waktu 2022 hingga tahun 2045. Rentang waktu panjang ini diperlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan kebijakan pendukung lainnya sehingga dapat berkelanjutan. Jalan pembangunan ibu kota negara memang telah benderang, meski belum tentu berjalan mulus, sebab undang-undangnya tengah digugat di Mahkamah Konstitusi. Prosedur pembuatan undang-undang itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang proses pembuatan undang-undang. Apanya yang tidak sesuai, misalnya tertutup, tidak transparan. Jadi kita nggak tahu naskah akademiknya itu nggak ada. Apapun yang terjadi saat ini, proses menuju kepindahan tetap dilakukan. Seperti apa? Aiman melihatnya langsung dari titik nol ibu kota negara yang belum pernah ditelusuri detail sebelumnya. Eksklusif. Oke. Ini kalau kita bicara ke sebelah sana ini apa Pak? Nanti akan dibangun apa? Jalan. Saya mendengar ada jalan lingkar sepaku. Ya, termasuk inilah. Termasuk ini? Ya. Menghubungkan apa itu? Wilayah KIPP dengan wilayah luar. Ya, kalau kita berpikir mungkin semacam tol dalam kota di Jakarta lah, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih. Dan ini salah satu jembatannya. Ini cikal bakal nanti jalan lingkar sepaku. Saya mendapat informasi lebarnya 20 meter nanti akan diperpanjang lagi atau diperlebar lagi menjadi 40 meter lebih ya? Ya, lebih, bahkan lebih. Seperti yang kita lihat ini kan. Lebarnya saja 40 meter. Ini badan jalan semua ini. Oh, dari traktor itu? Ya, ini dengan itu, Pak. Oh, Mas oke. Aiman bisa pergerakan ke berapa? Luar biasa, ya betul. 60 meter malah. 60 meter. Iya, luar biasa. Meskipun anggarannya juga luar biasa juga. 466 triliun, diantaranya 20% dari APBN rencananya, dan sisanya merupakan swasta atau kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Iya. Kita menuju ke Istana Negara, Pak. Oke. Dari titik nol kurang lebih sekitar 1 kilometer lah. Ya, kita naik kendaraan. Iya, oke, baik. Dan saudara, saya sedikit berjalan tidak jauh dari lokasi yang akan dibangun menjadi Istana Negara. Saudara, ternyata sudah ada posko keamanan dari Kodam 6 Mula Warman. Ya, Anda bisa melihat di sini. Ini sudah dipasang ya papannya atau prasastinya ini. Dan ini sejumlah
personil prajurit dari Kodam Mula Warman juga sudah ada tempat meskipun masih sementara, tapi cukup layak. Ada tiang bendera merah putih, lalu kemudian juga kamar dan lain sebagainya di sana. Saya masih berada, saudara, di kawasan inti pusat pemerintahan. Ini salah satu patoknya, KIP, batas kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi kalau di Jakarta mungkin kawasan Medan Merdeka. Dan saudara, memang saya melihat ada yang janggal di sini. Berada di belakang pelang ini, yang artinya masuk ke dalam kawasan inti pusat pemerintahan KIP itu adalah rumah-rumah ini, saudara. Anda bisa melihat ini. Saya akan menelisiknya eksklusif